Hai educated people, jumpa lagi dengan kita dalam tutorial literasi informasi. Pada video yang akan kami paparkan, kalian bisa belajar cara mengevaluasi informasi yang kita dapat berasal dari database jurnal atau situs web. Sebelum mulai tutorial kali ini, kami memiliki beberapa seri tutorial informasi. Sehingga kalian jangan lupa menonton tutorialnya secara berurutan ya. Jadi, kalian pasti tahu kan bahwa tidak semua informasi itu bisa kita percaya dan sudah terjamin akurat. Pastinya, kita sangat membutuhkan informasi yang layak dan juga tepat. Maka dari itu, kita perlu mengevaluasi informasi yang kita dapat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai video tutorial kali ini dan jangan sampai di-skip ya. Kira-kira kalian sudah tahu belum sih apa itu evaluasi informasi? Kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi, evaluasi informasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu informasi dengan menggunakan beberapa kriteria serta standar untuk mengetahui sejauh mana sebuah informasi dapat dipercaya. Evaluasi informasi penting banget loh, karena bisa bantu kita membuat keputusan yang lebih bagus berdasarkan pengertian yang jelas. Kita harus bisa dong mengandalkan informasi yang dapat dipercaya dan bagus kualitasnya. Kalau enggak, bisa aja kita salah atau tertipu. Kalau kita tergantung pada informasi yang tidak valid atau salah, bahkan yang tidak up to date, makanya penting banget buat kita jadi lebih kritis dalam mengevaluasi informasi yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih kriteria informasi yang berasal dari jurnal internasional ataupun nasional dan dari situs web atau website. Kita mulai dari jurnal internasional dahulu ya. Dalam mengevaluasi sebuah artikel yang terdapat di dalam database jurnal, ada 5 kriteria penting yang harus teman-teman ketahui loh. Agar teman-teman tahu seberapa berkualitas dan layak sebuah artikel tersebut. 5 kriteria itu apa aja sih? Jadi, 5 kriteria itu diantaranya ada peer review, author and authority, accuracy atau ketepatan, objektif, referencing atau referensi. Nah, langsung saja yuk kita simak satu persatu. Kriteria yang pertama kita bahas adalah peer review. Kalian udah pernah dengar belum sih apa itu peer review? Jadi, peer review itu adalah kegiatan di mana suatu informasi perlu ditinjau atau direview oleh beberapa ahli pada bidang topik artikel. Nah, artikel yang sudah melalui proses ini disebut dengan scholarly journal, teman-teman. Biasanya, di setiap portal jurnal terdapat reviewer atau editor untuk mengetahui apakah artikel itu layak atau tidak untuk dipublish. Nah, artikel yang direview memiliki nilai yang lebih tinggi daripada artikel yang tidak menjalani proses peninjauan sama sekali. Jadi, teman-teman harus hati-hati dalam memilih artikel ya. Untuk memastikan apakah artikel tersebut sudah mengalami peninjauan, kalian bisa menggunakan sebuah website yang berisi bibliografi dan informasi penerbit lebih dari 300 terbitan berkala yang bernama Ulrich Web. Nah, kriteria selanjutnya yaitu author and authority. Biasanya, sebuah artikel ditulis oleh perseorangan, kelompok, organisasi, atau asosiasi. Artikel yang baik menunjukkan bahwa seorang penulis tersebut memiliki pengetahuan tentang bidang studi yang diberikan, sehingga artikel tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Cara agar kamu tahu dan memastikan biografi pengarang
bisa kalian akses melalui internet pada Directory of Published Writer pada laman http://www.writer.net. Lanjut ke kriteria ketiga, yaitu akurasi. Pada umumnya, akurasi menunjukkan informasi mana yang dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan. Menentukan keakuratan informasi merupakan hal mendasar dari keseluruhan proses evaluasi, dan hal tersebut sering dijadikan alasan untuk mengkritisi suatu informasi. Akurasi informasi selalu dikaitkan dengan seorang penulis atau yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Pastinya, dalam menulis artikel, penulis menggunakan referensi yang lain untuk dikutip isi informasinya. Untuk menunjang isi artikel yang ia tulis, namun bisa saja penulis tidak teliti dan melakukan kesalahan seperti salah menafsirkan kutipan yang dipilih. Nah, penulis biasanya mengutip secara langsung atau tidak langsung. Lalu, bagaimana cara memastikannya? Yaitu dengan membuka sumber aslinya yang ada di bagian citasi dan daftar pustaka. Tapi, kenapa ya kita perlu melakukan hal itu? Nah, jadi biasanya informasi yang dikutip oleh penulis memiliki arti dan perspektif yang berbeda dengan sumber yang aslinya, teman-teman. Selanjutnya, kriteria berikutnya yaitu objektif. Artikel yang baik tentu ditulis secara objektif, menggunakan kalimat yang kritis, masuk akal, dan berkaitan dengan satu sama lain. Artikelnya menggunakan bahasa yang baku, menghindari kalimat retoris, menghindari kalimat bermakna ganda, agar tidak salah tafsir dan menghindari penggunaan bahasa yang provokatif. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada referensi. Ketika kalian membaca publikasi ilmiah atau peer review, kalian pasti akan menemukan citasi atau daftar pustaka. Maka, daftar pustaka dalam artikel harus sesuai dengan citasi yang ada di artikel. Apabila terdapat citasi tapi tidak ada pada daftar pustakanya, maka kredibilitas informasinya perlu dipertanyakan lagi, karena hal tersebut berfungsi untuk menghindari plagiarisme dalam penulisan artikel. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Artikel ini memenuhi 5 kriteria yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Artikel ini telah melalui proses pre-review. Kalian bisa mengunjungi pada link berikut, yaitu www.emerald.com insight. Nah, artikel ini juga terdapat penulis yang jelas. Dan artikel ini akurat dan menggunakan kalimat kritis, beserta citasi dan daftar pustakanya, teman-teman. Bisa dilihat, artikel ini menunjukkan bahasa yang akurat dan menunjukkan citasinya. Nah, teman-teman, sekarang udah tahu kan cara mengevaluasi artikel. Selanjutnya, kita beralih ke evaluasi informasi yang ditemukan di situs web ya. Kalian pasti sudah tidak asing mencari sebuah informasi di sebuah situs web. Informasi dalam website tersebut dapat dipublikasikan oleh siapa saja, sehingga memungkinkan banget informasi tersebut tidak melalui proses peninjauan dan pengeditan terlebih dahulu oleh pakar yang sebidang. Lalu, informasinya juga tidak lengkap, tidak akurat, dan hanya berupa copy-paste dari artikel lain yang tidak diketahui sumber pastinya. Maka dari itu,
Ada 4 kriteria informasi yang perlu diperhatikan dalam evaluasi informasi website. Yang pertama adalah author and authority, yaitu kepengarangan. Yang kedua adalah accuracy and completeness, atau ketepatan dan kelengkapan. Yang ketiga, stability and currency, atau stabilitas dan kekinian. Yang terakhir yaitu bias, mispresentation, propaganda, and commercial agendas. Nah, yang pertama kita bahas yaitu author and authority. Mayoritas sumber informasi yang ada di website tidak diketahui siapa penulisnya. Padahal penulis sangat penting untuk dijadikan pertanggungjawaban isi informasi terhadap website tersebut. Jadi kalian bisa pilih informasi dari website yang sudah jelas penulisnya ya. Selain itu, kamu juga dapat melihat nama domain situsnya loh. Sumber informasi yang berasal dari web dengan domain .edu, .go.gov dapat lebih dipercaya karena punya otoritas yang otentik dibandingkan dengan sumber informasi dengan domain .com, .net, .org. Selanjutnya yaitu accuracy and completeness, yaitu ketepatan dan kelengkapan informasi. Kamu perlu berhati-hati dengan situs web yang tidak menyediakan sumber referensi, karena akan dianggap tidak akurat. Lalu yang selanjutnya adalah stability and currency, yaitu stabilitas dan kekinian. Informasi yang ada dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya, bahkan juga diarsipkan. Untuk memastikan informasi tersebut, ketahui informasi itu kapan terbit, kapan diakses, dan copy link URL-nya. Terakhir, yaitu bias, mispresentation, propaganda, and commercial agenda. Biasanya, seorang penulis menggunakan web untuk tujuan tertentu, seperti mendukung propaganda, promosi produk jasa, menyajikan satu sudut pandang. Nah, sehingga akan memungkinkan ada salah presentasi yang berujung mengakibatkan informasi bias. Oleh sebab itu, kamu harus berhati-hati ya. Nah, sekarang sudah jelas ya teman-teman penjelasan mengenai tutorial evaluasi informasi. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk selalu mengevaluasi informasi yang kalian temukan ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami, mohon maaf ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.